Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Jumat 5 November 2021, tertulis dalam kitab Galatia, pasal 3 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sekali lagi saya bacakan. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Demikian firman Tuhan. Orang Yahudi selalu melihat bahwa mereka sangat berbeda dari bangsa lain. Karena mereka memiliki hukum Taurat. Mereka menganggap bahwa mereka adalah bangsa yang kudus, bangsa yang suci, dan bangsa yang benar. Mereka tidak boleh makan bersama-sama dengan orang yang non-Yahudi. Inilah yang dicela oleh Paulus. Paulus dengan sungguh-sungguh menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Orang Yahudi tidak dapat memperoleh pembenaran. Orang Yahudi tidak dapat memperoleh keselamatan karena hukum Taurat. Dengan demikian, Paulus menyatakan bahwa orang Yahudi sama dengan non-Yahudi adalah sama-sama manusia yang berdosa. Tidak ada perbedaan. Mereka hanya dapat dibenarkan oleh karena iman. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun untuk menuntun kita supaya hidup kita menuruti dan menuntun kita kepada hukum Taurat hingga kedatangan Kristus. Jadi tujuan hukum Taurat itu adalah supaya kita boleh memiliki iman kepada Tuhan sehingga kita dapat dibenarkan karena iman. Dan dengan itu juga mereka akan menjadi anak-anak Allah dan satu di dalam Kristus. Dikatakan sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi hukum Taurat tidak membuat orang Yahudi menjadi bangsa yang benar, menjadi orang kudus. Dan hanya karena iman saja seseorang dapat diperhitungkan benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita tadi dikatakan bahwa iman itu telah datang. Oleh sebab itu, bagi kita yang hidup sekarang dalam perjanjian baru, iman itu sudah datang. Kita haruslah memiliki iman yang benar, yaitu iman kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak boleh hanya terpaku pada hukum Taurat saja, karena hukum Taurat hanyalah penuntun atau pengantara kita untuk menghantar kita kepada keselamatan yang sesungguhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena penebusan Kristus melalui iman, kita semuanya menjadi anak-anak Allah. Kita mendapat keselamatan Kristus dan mendapat identitas yang mulia sebagai anak-anak Allah. Itu semua karena anugerah Allah. Oleh karena itu, orang yang hidup dalam iman, yang menjadi anak-anak Allah, hidup kita harus menjadi anak-anak yang memuliakan Allah dan menjadi berkat dan menjalani kehidupan baru yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu, marilah kita menjalani hidup kita dengan hidup di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang hidup di dalam iman adalah orang yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan Bapa kita yang di sorga. Oleh sebab itu, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani hidup kita
dengan sungguh-sungguh mengandalkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Allah Bapa yang di sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Engkau mengingatkan kami di pagi hari ini supaya kami hidup di dalam iman. Iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah membenarkan kami, yang telah menguduskan kami dengan darah-Mu yang kudus itu. Oleh sebab itu ajar kami Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu ketika kami hidup dalam iman, dalam segala perkara pergumulan yang kami hadapi. Berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dalam aktivitas mereka sehari-hari. Tambah-tambahkan Tuhan berkat-Mu. Jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya COVID-19 tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Tuhan berkati kita dan selamat beraktivitas. Masa di golumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga